kesehatanmu dengan Lifebuoy agar kamu bisa terus kawal Garuda. Dukungan kalian, energi buat kami untuk bertarung. Untuk berjuang. Untuk satu pembuktian. Untuk Indonesia. Extra Joss, energi ekstra untuk Garuda. Mau kamu pemain atau supporter? Kita semua lanjut terus demi kemenangan bangsa. Mau di tribun atau di lapangan, kita semua berjuang demi mimpi yang sama. Bawa Garuda terbang tinggi ke panggung dunia. Bersama Rexona Men, lanjut terus dukung Timnas Indonesia. Pepsodent, sebagai perawatan gigi dan mulut pilihan keluarga dan Timnas Indonesia. Siap dukung untuk berani unjuk gigi 10 kali lebih kuat. Beli Pepsodent, menangkan tiket nonton Piala Dunia. Untuk para atlet kebanggaan Indonesia, terima kasih sudah melakukan yang terbaik. Terima kasih sudah memilih yang terbaik. Bersama-sama, Le Mineral akan terus mendukung atlet-atlet kebanggaan Indonesia. Juga menginspirasi lahirnya generasi terbaik berikutnya. Teruslah berjuang demi tanah air tercinta. Le Mineral, asli milik Indonesia untuk kebaikan Indonesia. For Indonesia! We fight together! Jujur gue gak sadar ya, setelah diputar gue baru sadar, anjir banyak juga ya. Mungkin karena sekarang kita kebanyakan di HP, laptop, dan juga nontonnya di YouTube, OTT gitu-gitu, jarang ngeliat iklan ya. Kalau dulu, kenapa kita aware banget dengan sosis gitu-gitu, kayak karena kita sehari-hari nonton TV. Cuman kalau sekarang kayak jarang aware ya, jadi yang ada di ads atau di TikTok, Instagram gitu-gitu doang ya. Sadar, kalau dibilang sadar sih sadar banget ya. Mungkin karena yang tadi lu bilang, si timnasnya juga performanya lagi lumayan bagus, terus banyak pemainnya juga dapat sorotan, jadi idola baru juga. Jadinya ya mungkin sih si brand-brand yang tadi kita tonton itu ngelihat potensi kali ya buat ngejadiin mereka entah brand ambassador atau jadi salah satu bintang iklan mereka, mungkin kayak gitu ya. Mungkin zaman-zaman kecil itu kan kita nge-role modelin banget ya, kayak ngeliat pemain timnas tuh wah, dan kita pengen jadi mereka. Cuman kalau umur-umur sekarang kayak udah nggak sebegitunya ngelihat pemain timnas kan. Cuma gue pernah dengar anaknya temen gue masih kelas 2 SD gitu kayak, Cak, sekarang anak gue tuh kalau pengen beli air mineral tuh yang ada pemain ininya, Rizky Ridhonya, Rafael Strike gitu, kayak oh kalau anak-anak kecil tuh masih ternyata ya. Kayaknya kalau lebih berefek mana antara pemain sepak bola atau influencer atau selebritis itu tergantung ya. Mereka kan punya basis masanya masing-masing, terus juga fanbase-nya sama-sama gede lah bisa dibilang sekarang. Jadi kayaknya kalau dibandingin sebenarnya agak susah. Cuma mungkin menurut gue si produk-produk ini yang menjadikan brand ambassador pemain timnas ngelihatnya sebagai salah satu cara untuk nge-reach target audiens yang selama ini nggak terjamah lewat selebritis. Kalau gue pribadi ya, mungkin nggak tahu yang lain, cuman kalau gue pribadi kayaknya prefer selebgram atau influencer sih, karena mungkin mereka lebih sering kita lihat. Kalau pemain bola kan kayak dalam 3 bulan aja cuma sekali. Kalau kita follow pun pemain bola juga jarang banget instastory, kecuali di eksklusif kan. Mungkin kalau ningkatin penjualan bisa dibilang ada efeknya ya. Apalagi kalau si produknya itu ngeluarin kayak edisi spesial. Mungkin kayak collectible item, kayak salah satu brand minuman kan bikin collectible item tuh photocard kerjasama untuk pemain. Itu
bisa dibilang cukup meningkatkan penjualan karena ada efek si fans-fansnya ini ada yang dikejar dari beli produknya itu. Brand-brand itu tuh ngincernya fans bola, cuman sebenarnya bukan yang ngefans bola, karena fans timnas sekarang atau penonton timnas sekarang ya, itu kebanyakan kan maksudnya 50-50 lah, ada yang fans bola suka banget bola, ada yang baru nonton bola karena timnasnya naik. Jadi menurut gue itu yang diincar sama brand-brand ini gitu. Jadi bukan cuma fans bola, bukan cuma anak muda, bukan cuma anak kecil atau orang tua, tapi semua usia yang nonton bola gitu. Ya pasti kan dengan pemain bola yang idolanya banyak, fansnya banyak, pasti kayaknya setiap diundang kayak permintaannya banyak ya. Lain budgetnya yang nggak murah, kayaknya pasti banyak maunya lah karena ngejaga banget kan, entah kita nggak mau ini ya, kita ini. Kayaknya itu salah satu tantangan berat kalau gue produser ya. Kayaknya itu paling beratnya itu sih. Kalau mungkin tantangan ya untuk para brand, menurut gue pribadi, persepsi negatif dari publik sih. Entah kayak nanti masyarakat bisa berpendapat lah, kok pemain ini malah fokus main iklan nih, bukannya fokus di sepak bola. Itu mungkin bisa jadi salah satu kekhawatiran buat para brand ya. Secara hype nggak akan sesaat, pasti berlanjut. Karena tiap tahun kan selalu ada regenerasi gitu. Jadi kayak ini menurut gua hype yang akan terus panjang. Ditambah kalau misalkan timnasnya lebih jago lagi, apalagi sampai masuk Piala Dunia ya, hype-nya akan semakin besar sih. Sebenarnya kalau di-maintain dengan baik ya, bisa jadi nggak cuma hype sebentar doang, bisa jadi ini bertahan lama. Tapi kan balik lagi nih, prestasi pemainnya secara individu, dan performa pemainnya juga. Jadi harapannya sih selama mereka bisa menjaga si performance pemain itu, ya mestinya sih ini bisa berjalan lama ya, asal performa pemain sama iklan-iklan ini berbanding lurus lah gitu.